All right. Good morning, students. Good morning, students. Okay. Good morning, students. Good morning. Alright. Before we start our ceremony, everyone sit down nicely, please. Sit down nicely, please, everyone. Hello, good morning, students. Good morning, Miss. Alright, yeah. Now we want to start our ceremony. Tata tertib upacara bendera Senin 2 Agustus 2021. Ya. Yang pertama itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, singing Indonesia Raya. Bisa semua dilihat kan? Bisa dilihat? Belum, Masih loading ya? Belum. Sudah nampak? Sudah, Miss. Nah, oke, kita mulai ya. Seperti yang Miss katakan tadi, biasanya kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kan kita menghormat bendera. Tapi untuk kali ini tangannya dibuat di dada. Kalau sudah mulai musiknya, ya semuanya harus dalam keadaan siap. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, hiduplah negeriku. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia. Merdeka, negeriku aku cinta. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, itu masih praktek ya. Miss lihat dari sini si Abel menguap. Ya kan? Abel menguap dia. Kan kita sudah lama tidak melakukan upacara. Ya walaupun kita belajarnya online, ya tidak apa-apa kita lakukan upacara singkat. Jadi semuanya harus serius. Jangan ada yang menguap, jangan ada yang goyang-goyang. Ya, dikeluarkan suaranya. Bisa? Tadi lagunya kedengaran nggak? Yes, kedengaran, Miss. Kedengaran ya. Kita ulangi lagi ya. Abel, put your hands down, please. Oke,
Oke, sudah bisa kita mulai? Sudah, Oke ya, kita mulai. Miss akan share screen lagi. Tangannya di dada ya, tangannya di dada. Bisa? 1, 3, go. Abel, put your hands down, please. Buat tangannya di dada, tangan kanan. Sampai selesai lagunya. Oke, 1, 2. One, two, three, go. Indonesia, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pendukungmu. Indonesia, bangsaanku, bangsa dan damai. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, rakyatku, bangunlah rakyat untuk Indonesia Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Reading the text of Pancasila followed by the ceremony participants. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Reading the text of UUD 1945. Ladies, put your hands down, please, ladies. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan.
itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang nonton tadi? Beri? Pembacaan janji siswa. Reading the student appointment. Janji siswa. Janji siswa. Satu. Takwa terhadap dan bangsa, adil terhadap setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Adab terhadap orang tua, Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Tiga. Belajar dengan sungguh-sungguh masa depan bangsa. Sebagai masa depan bangsa. Empat. Prestasi dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Lima. Menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik, Menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Menyanyikan lagu wajib nasional. Sing a national mandatory song. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, go. Garuda Pancasila,
Aku saya berikan untukmu tiada saudara adil makmur sentosa tiba bangsaku ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju. And last, pembacaan doa. Reading prayer. Come on, Yohana, you need our pray. God, for today, now we want to study. Let's be God. Amen. Baik, thank you so much, Yohana Bel. Miss mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Miss yang sudah mengikuti upacara hari ini, walaupun upacaranya upacara singkat ya. Nah, jadi untuk hari ini ya tadi Miss semua petugasnya, tetapi minggu depan ya di hari Jumat ini Miss akan pilih siapa yang bertugas, siapa yang membacakan undang-undang, siapa yang membawakan doa, kemudian siapa yang membacakan janji siswa. Ya, bisa ya, bersedia semua ya. Bisa semuanya. Kalau bisa semuanya buat dulu jempolnya dua seperti ini supaya Miss tahu siapa yang tidak bersedia. Ayo, tinggi-tinggi dibuat jempolnya. Ya, good job. Semuanya. Sudah. Nah, berarti bersedia semua ya. Berarti hari Jumat Miss akan pilih siapa petugas untuk hari Senin supaya bisa berlatih pada hari Sabtu dan hari Minggu. Ya. Alright. Nah, sekarang kita langsung belajar bahasa Indonesia ya. Everyone, take your book please. Already? Ready, Miss. Ready, Miss. Nah, jadi mulai minggu depan, ketika kita melakukan upacara, jangan ada lagi yang seperti ini. Ya. Jangan ada lagi yang seperti ini. Jangan ada lagi yang seperti ini. Ya, sedangkan Miss aja tadi siap seperti ini duduknya ya. Jangan malas-malasan. Seperti orang malas, ya. Yohana Bel, put your hands down, please. Nah, kalau bukan kita yang menghargai, siapa lagi? Harus fokus dan serius, ya. Oke, nah open your book page. Page 16. Already? Ready, Miss. Ya. Ready, Miss. Ini kita belajar bahasa Indonesia, ya. Mengenal teks wawancara. Ya, coba kamu perhatikan, Miss akan share screen.
Sebentar ya. Nggak bisa dibuka. Excuse me, Miss. I want to pee. Go. I want to drink. I want to drink. Bisa lihat semua, sudah kelihatan ya? Sudah? Yes. Miss. Boleh coba. Nah, Miss, buka semua ya. Miss, I want to Miss. Ya, go. Sudah bisa belum kita mulai? Sudah, Miss. Nah, coba kamu perhatikan di sini ada Miss buatkan ya materi kita mengenal teks wawancara ya. Nah, wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak ya, yaitu pewawancara dan narasumber. Ya. Nah, kalau pewawancara itu berarti dia yang memberikan pertanyaan kepada narasumber, orang yang diwawancarainya. Inilah narasumbernya. Ini orang yang dimintai keterangan, ini orang yang dimintai suatu jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat si pewawancara tadi. Ini pewawancara. Ya, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban ya mengenai suatu hal, mengenai pertanyaan yang diajukan oleh si pewawancara. Ya. Nah, next. Ciri-ciri wawancara. Ya. Nah, jadi wawancara itu memiliki 3 ciri-ciri. Ya, yang pertama ada pewawancara dan ada narasumber. Yang kedua dilakukan secara bertatap muka, ya berarti secara langsung face to face. Ya, yang ketiga dilakukan untuk mengumpulkan data atau mendapatkan informasi tentang suatu hal. Itulah dia ciri-ciri dari wawancara. Ada 3, ya harus ingat, jangan sampai lupa. Dan yang terakhir, hal-hal yang dapat diperhatikan saat membaca teks wawancara. Yang pertama itu ada intonasi, ya. Yang kedua ada lafal, ya. Jadi ketika kita mewawancarai orang, ya kita tidak bisa membentak-bentak orang yang kita wawancarai, nanti dia bisa ketakutan atau bahkan pergi kabur. Ya, dia pikir nanti kita marah. Kenapa? Karena suara kita tinggi. Mulai dari bertanya sampai terakhir, ya kita seperti orang marah-marah. Akhirnya dia tidak memberikan jawaban yang kita inginkan. Ya, jadi harus disesuaikan. Kemudian yang kedua ada lafal. Ya, ucapan suara atau bunyi. Ya, lafal, pengucapan. Berarti apa yang kita ucapkan, kalimat apa yang kita katakan itu harus jelas. Kalau A, katakan A. Kalau B, katakan B. Ya, jangan sampai salah atau bicaranya mental-mental.
untuk mengatakan mental mencel. Ya, bernyanyi. Ya, nanti orang kurang mengerti apa sih maksudnya. Seperti itu. Nah, untuk contohnya, coba kita perhatikan bukumu yang ada di halaman 17. Ayo. Nah, di sini ada sebuah teks wawancara. Ya, siapa di situ narasumbernya? Siapa pewawancara? Coba perhatikan bukumu. Siapa di situ pewawancara dan siapa narasumbernya? Pewawancaranya Mita dan narasumbernya Pak Rudi, Miss. Ya, pewawancaranya si Mita, sedangkan narasumbernya itu Pak Rudi. Ya. Oke, nah coba kita tes dulu, kita praktekkan. Pewawancaranya si Mita berarti cewek, perempuan. Nah, coba si Aurel dulu pewawancaranya si Aurel. Si Hugo, ada Hugo kan? Ayo. Ada buku, Miss. Mama lupa ambil. Oh iya. Oke, kalau begitu si Duma pewawancara, narasumbernya Pak Rudi. Ayo. Yang lain memperhatikan, kalau tidak ada bukunya didengarkan dan diperhatikan ya. Come on, Duma. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu, Nak? Bolehkah saya mewawancarai Bapak sebentar? Tentu saja, dengan senang hati, Nak. Saya ingin bertanya tentang kegiatan hemat air. Yang silakan, Nak. Apa yang dimaksud dengan hemat air, Pak? Hemat air merupakan sikap atau tindakan tidak boros dalam menggunakan air, Nak. Kita sebagai manusia harus selalu melakukan kegiatan hemat air. Mengapa kita harus menghemat air, Pak? Tentu kita harus menghemat air karena air adalah salah satu sumber energi. Kalau kita memakainya terus-menerus dengan boros, jumlahnya akan terus berkurang. Kalau jumlah air terus berkurang, suatu saat kita akan mengalami kekeringan dan kekurangan air. Oh, begitu, Pak. Lalu bagaimana cara menghemat air? Ada beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menghemat air. Pertama, menggunakan air seperlunya. Misalnya, saat mandi atau mencuci tangan. Kedua, dalam menggunakan air, kita sebaiknya menyimpannya di dalam bak penampungan. Kalau kita menggunakan bak penampungan, kita tak perlu membuka keran air terus-menerus, sehingga kita perlu menyanyiakan air. Di mana kita bisa melakukan kegiatan hemat air, Pak? Kita bisa mulai kegiatan hemat air dari lingkungan sekitar kita, seperti di rumah atau sekolah. Oh, begitu, Pak. Baik, Pak. Sekarang saya sudah mengerti tentang kegiatan hemat air. Terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan kepada saya. Terima kasih juga atas kesediaannya untuk diwawancarai. Ya, sama-sama, Nak. Semoga informasinya bermanfaat. Nah, itulah dia. Kenapa kamu senyum, Diva? Itulah dia contoh teks wawancara yang berjudul, apa tadi judulnya di situ? Tentang apa yang mereka bahas? Apa topiknya? Cara menghemat air, Miss. Iya. Bagaimana cara menghemat air? Dapat si Mita nggak informasinya dari Pak Rudi? Dapat. Nah, jadi itu berarti tidak boros menggunakan air. Ya, gunakanlah air dengan seperlunya.
Apabila airnya sudah tidak digunakan lagi, matikan kerannya. Ya, kemudian akan lebih bagus gunakan apa? Bak penam. Ya? Iya. Nah, sekali lagi kita dengerin. Tadi kan sudah satu pasang. Satu lagi ya. Satu lagi kita coba. Ya. Pak Rudinya si David, kemudian si Mitanya si Diva. Ada buku Diva? Oke. Pak Rudinya si David sebagai narasumber, wawancaranya si Mita. Miss, David belum ambil buku. Oh iya. Yohana ada buku? Yohana ada buku? Ada buku bahasa Indonesia? Enggak ada juga. Aduh. Bagaimana ini? Kenapa bukunya tidak diambil? Oke, si Diva dengan si Abel lah. Si Diva pewawancara, si Abelnya narasumber. Yang lain sebenarnya diperhatikan. Pagi, ada yang bisa saya bantu, Nak? Bolehkah saya wawancarai Bapak sebentar? Saja, dengan senang hati, Nak. Kegiatan hemat. Ya, silakan, Nak. Yang dimaksud air, Pak. Hemat air merupakan sikap atau tindakan tidak boros dalam menggunakan air. Nah, kita sebagai manusia harus selalu menghemat dan menghemat air. Tentu kita harus menghemat air karena air adalah salah satu sumber energi. Kalau kita memakainya terus-menerus dengan boros, jumlahnya akan terus berkurang. Kalau jumlah air terus berkurang, suatu saat kita akan mengalami kekeringan dan air. Itu Pak. Lalu bagaimana menghemat air?